Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini terkait dengan materi akuntansi keuangan menengah itu sampai di akuntansi sewa untuk leasing. Ada di bab 20 akuntansi sewa ya. Jadi untuk akuntansi sewa itu yang akan kita bahas itu terkait dengan karakteristik dan jenis sewa, akuntansi sewa untuk leasingnya, dan juga bagi leisure, transaksi jual dan sewa beli, dan juga terkait dengan penyajian serta pengungkapan. Langsung masuk di definisi dari sewa. Jadi sewa itu merupakan suatu perjanjian yang di dalamnya melibatkan antara leasing itu penyewa, dan juga lessor dari pemberi sewa, di mana dari lease yang diberikan hak kepada lessor itu bisa menggunakan aset milik lessor pada periode yang disepakati. Jadi terkait dengan hak kepemilikannya itu, kalau yang ada dua jenis sewa kan, kalau yang operating itu nanti tetap menjadi milik dari pihak yang pemberi sewa, tetapi kalau yang financing itu dalam suatu perjanjian kontrak ada yang menyebutkan kalau ada pengalihan kepemilikan kepada pihak yang menyewa. Jadi apa sih sebenarnya keunggulan dari sewa dibanding dengan membeli tunai? Kenapa nggak membeli tunai aja? Karena kalau membeli tunai kan hak kepemilikannya jelas 100% akan menjadi pemilik dari suatu perusahaan yang membeli aset tersebut. Jadi pertama ada pendanaan sebesar 100% atau dikatakan ada pembiayaan penuh. Jadi dengan menggunakan transaksi leasing itu tanpa dikatakan di sini tanpa ada kita perlu keluar uang. Pembayarannya dapat diberikan sampai 100%. Jadi katakan full payout. Jadi di sini akan membantu untuk cash flow, terutama bagi leasing yang baru berdiri ataupun beroperasi. Ada perusahaan yang mulai berkembang. Jadi transaksi dengan menggunakan leasing ini itu dikatakan juga lebih murah pembiayaannya karena didanai 100%. Kalau Anda mendapatkan pinjaman dari bank, biasanya kan hanya 80% aja kan. Jadi kalau misalkan perlu dana sendiri 100%, nanti 20% harus mencari dari tempat yang lain. Maka di sini lebih baik menggunakan sewa atau leasing. Yang kedua terkait dengan tingkat bunganya, yaitu tetap. Tingkat bunganya tetap itu maksudnya dari bunga walaupun ada kenaikan atau penurunan terkait bunga itu dari pihak penyewa itu tidak ada kenaikan karena dibayarnya selalu tetap sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan kesepakatan. Ada juga perlindungan terhadap keusangan. Jadi kalau misalkan ada yang lebih baru, ada misalkan dari mesin yang disewa itu ada kemajuan terkait dengan teknologi, maka kalau Anda menggunakan leasing itu dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa itu mengalami ketinggalan model dan juga teknologi. Jadi dalam suatu kontrak leasing itu sering juga dimasukkan kalau dalam perjanjiannya kalau barang yang sedang disewa tersebut dapat ditukarkan dengan barang yang baru, barang yang serupa yang lebih canggih. Kemudian hari kalau misalkan ada penemuan. Terus lebih sifatnya dikatakan lebih fleksibel. Lebih fleksibel itu akan dengan apa? Dilihat dari segi perjanjiannya. Leasing ini lebih luas. Karena apa? Karena dengan leasing itu lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan dari pihak penyewa dibanding dengan perbankan. Jadi dari segi pembayaran yang dilakukan, angsurannya itu secara berkala itu bisa ditetapkan berdasarkan pendapatan dari pihak penyewa. Sehingga untuk pengaturan pembayaran angsurannya itu bisa dilakukan secara berkala, disesuaikan dengan pendapatannya. Jadi maksudnya di sini untuk pembayaran sewa itu bisa dilakukan setelah barang modal yang dileaskan tersebut mulai produktif, jadi mulai bisa digunakan. Maka di sini selain dari perusahaan leasing itu bisa melakukan pengaturan pembayaran yang menggelembung, misalkan ada melalui balance payment pada awal atau akhir masa leasing, karena pembayaran musiman ini terjadi hanya
leasing yang misalkan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, tidak semua jenis pembiayaan. Terus terkait dengan bunganya itu lebih rendah. Bunganya itu lebih rendah daripada bunga bank atau bunga kredit yang lain. Kenapa? Karena rata-rata tingkat bunga untuk leasing itu lebih menguntungkan dari pihak penyewa karena mendapatkan pendanaan dengan biaya yang lebih rendah. Terus terkait dengan pajak, karena juga tidak mempunyai barang itu hanya disewa, maka untuk kewajiban perpajakan dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab dari pihak yang pemilik, pihak leasernya. Jadi dalam hal pembiayaan, penyerahan aset investasi tadi tidak dikenakan PPN dan juga leasing itu tidak memotong PPh-nya. Terus terkait dengan pembiayaannya off balance sheet, maksudnya apa? Tidak ada ketentuan yang mengharuskan dan mencantumkan transaksi leasing itu dalam neraca. Kenapa? Karena itu bukan kepemilikan dari suatu entitas. Sehingga di sini mempunyai daya tarik sendiri kepada leasing tanpa mencantumkan sebagai aktiva. Berarti prosedur pembelian barangnya tidak ada. Kalau misalkan muncul hutangnya tidak ada di situ karena tidak ada liabilitasnya, tidak ada pengeluaran kasnya. Maka keputusan secara tepat dan tepat itu lebih mudah dilakukan oleh direksi daripada harus kalau misalkan mencantumkan sebagai aktiva. Berarti ada keharusan untuk mencantumkan sebagai kewajiban. Sehingga dampak positifnya apa? Rasio keuangan perusahaan itu karena transaksi leasing itu tidak terlihat dalam neraca, maka kondisi itu mengakibatkan adanya off balance sheet untuk financingnya, untuk keuangannya. Terkait dengan perkembangan sewa di Indonesia, jadi sewa itu sebagai bentuk pembiayaan yang mulai berkembang di Indonesia. Jadi itu awalnya kan dimulai di tahun 1974. Kemudian ada SKB dari 3 menteri, ada Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, ada Menteri Perdagangan. Nah, melalui Kepres tadi itu membuka luas kegiatan industri terkait pembiayaan, ada leasing, ajak piutang, pembiayaan konsumen, modal ventura, kartu kredit. Masing-masing itu apa? Kalau leasing kan tadi sudah dibahas terkait dengan leasing. Leasing kan merupakan suatu pembiayaan terkait sewa menyewa. Jadi objek daripada leasing itu objeknya ya barang. Jadi yang menjadi objek perjanjian itu dengan barang. Karena ada barang modal mulai dari yang berteknologi maupun yang untuk keperluan kantor. Jadi dalam kegiatan leasing itu kita melibatkan 3 pihak. Siapa? Ada lessor, ada leasing, ada supplier. Ada pihak yang memberikan pembiayaan berupa perusahaan yang mungkin multi finance ya. Yang kedua ada leasing itu siapa? Yang menyewa, dan juga ada supplier. Supplier itu siapa? Pihak yang menyediakan barang modal. Sehingga di sini bisa menjadi objek dari leasingnya. Selanjutnya terkait dengan jenisnya. Ada operating leasing, ini dibahas nanti setelah ini ya. Ada operating leasing maupun ada finance leasingnya. Terus kelebihannya apa? Nah tadi dikatakan fleksibel, ongkosnya murah, ngirit di pajak, dan sebagainya yang disebutkan tadi. Terus perbedaannya kedua dengan yang namanya ada anjak piutang atau factoring. Kalau factoring ini itu merupakan suatu pembiayaan. Jadi bentuknya bentuk pembelian atau pengalihan pengurusan piutang atau tagihan sifatnya jangka pendek. Jadi yang menjadi objek dari anjak piutang itu barang yang dijual maupun dialihkan, diurus dari pihak lain. Subjeknya siapa? Ada perjanjian antara penjual dan pembeli. Jenisnya, itu macam-macam. Ada dari close factoring, ada without factoring, dan lain sebagainya. Ini pembahasan yang akan datang. Terus terkait dengan anjak piutang itu sebenarnya lebih ada pemborosan biaya karena harus melibatkan banyak pihak. Kalau yang selanjutnya ada yang namanya ini anjak piutang leasing pembiayaan konsumen.
biasanya kalau pembiayaan konsumen ini terkait dengan pembiayaan untuk barang-barang konsumsi. Jadi yang membedakan dengan yang pertama itu kalau leasing itu biasanya kan untuk barang modal kan. Nah, yang konsumen itu biasanya difungsikan untuk kredit konsumsi. Jadi, jika pembiayaan konsumen itu dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsinya diberikan oleh bank. Namun di sini, untuk substansi pembiayaan konsumen ini, kredit yang diberikan kepada konsumen itu difungsikan hanya untuk membeli barang-barang konsumsi. Jadi ini beda dengan yang produktif atau untuk perdagangan seperti yang ajak piutang, leasing, dan itu. Kalau yang modal ventura itu seperti apa? Sedangkan yang disebut dengan modal ventura atau ventura capital company, modal ventura itu badan usaha itu melakukan kegiatan pembiayaan, bentuknya apa? Ada penyertaan modal. Jadi kayak ada invest company-nya untuk menjadi bagian dalam suatu perusahaan. Jadi nantinya kalau udah menyertakan modal, tujuannya kan di sini nanti akan menjadi pemilik dari suatu perusahaan kan. Jadi objeknya dari modal ventura itu merupakan modal usaha. Jadi uang dari pihak perusahaan modal ventura maupun dari penyandang dana. Oke, selanjutnya terkait dengan yang terakhir ada kartu kredit. Kartu kredit kan berupa buatnya dari plastik, terus di kayak ATM. Jadi dengan menggunakan kartu kredit itu ada identitas dari pemegang dan penerbitnya dan memberikan hak kepada siapa yang namanya tertera dalam kartu kredit itu untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran. Jadi lebih praktis sih jika menggunakan kartu kredit karena kita tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak kalau kita kemana-mana. Tetapi kewajibannya dari pemegangnya itu akan membayar komisi. Terus akan harus membayar besarnya uang yang dikeluarkan dari pembelanjaan yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit dan sebagainya. Di antara jenis kredit yang di muka untuk pengguna kartu kredit ini bunganya lebih besar. Walaupun kalau kelebihannya memang kenyamanan dalam belanja. Jadi kalau misalkan Anda mau belanja ke supermarket tinggal gesek. Terus di sini dalam keadaan darurat misalkan diperlukan tinggal gesek. Tetapi kan punya tanggung jawab apa? Tanggung jawabnya ya harus membayar nanti dengan bunga yang lebih tinggi. Itu terkait dengan dengan penggunaan kartu kredit tadi. Oke, jenis sewa tadi seperti yang saya sebutkan ada sewa operasi dan ada sewa pembiayaan. Jadi terkait dengan sewa ini ada pengalihan secara substansial dari seluruh resiko dan manfaat dari kepemilikan aset. Nah, sedangkan pada sewa operasi itu tidak ada pengalihan resiko dan manfaat dari aset. Untuk kriterianya ada beberapa kriteria, ada 5 kriteria di situ. Pertama ada pengalihan pemilikan aset kepada leasing pada akhir masa sewanya. Jadi di sini ada perjanjian ketika sewa itu sudah selesai maka haknya itu akan beralih dari pemberi sewa kepada yang menyewa. Sedangkan yang kedua ada opsi untuk membeli aset pada harga yang telah disepakati. Terus mahasewa ini biasanya ada cukup panjang. Itu ada beberapa kategori terkait dengan mahasewa. Ada yang masa jangka pendek 2 tahun itu masuk ke golongan 1 dan juga ada yang 3 tahun itu masuk ke golongan 2 dan 3. 7 tahun itu misalkan untuk sewa bentuk bangunan. Biasanya pada awal sewa nilai saat ini pembayaran sewa minimumnya itu akan lebih mahal mendekati nilai wajar. Tetapi pada periode kedua, ketiga dan selanjutnya itu akan lebih murah karena juga lebih percaya langganan istilahnya. Jadi yang terakhir untuk aset sewaan itu sifatnya khusus dan hanya leasing yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi. Karena hanya menyewa, berarti ada hak guna, hak pakai sepuasnya. Tetapi tidak ada hak modif dan juga apalagi hak jual karena bukan kepunyaannya. Gitu ya terkait dengan kriteria sewa pembiayaan. Jadi indikator yang mungkin ada pada sewa pembiayaan itu
Jadi sewa itu dasarnya tidak dapat dibatalkan. Iya, kalau yang terkait dengan sewa kan biasanya kan bayar di muka. Kalau misalkan sudah bayar di muka, ternyata di tengah-tengahnya tidak jadi digunakan, ya udah itu merupakan kerugian dari pihak lessor. Itu tidak bisa kerugian dari pihak leasing itu tidak bisa batalkan. Jadi keuntungan maupun kerugian itu fluktuasi dari nilai wajar atau residu. Itu masuk tanggung jawabnya dari pihak leasing. Terus dari pihak leasing itu yang punya kemampuan untuk melanjutkan sewa di periode kedua, periode ketiga, dan periode selanjutnya dengan substansinya lebih rendah daripada di pasar rental. Analisisnya untuk perjanjian sewa itu ada beberapa kesepakatan dari pihak penyewa maupun pihak yang memberikan sewa. Itu semua didasari dari ESAK nomor 8. Terus untuk transaksi contohnya di sini, misalkan di PTA mengadakan kontrak, ini ada transaksi antara PTA dengan PTB. PTA itu melakukan kontrak dengan PTB. PTA sebagai pembeli kilangnya, PTB itu sebagai penggunanya. Tetapi ini ada perjanjian, PTA itu hanya boleh membeli minyaknya itu hanya dari PTB. PTB itu tidak boleh menjualnya kepada yang lain karena PTA itu membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasarnya. Nah, dalam masa 20 tahun nanti kilang itu akan diberikan kepada PTA. Nah, di sini sepintas itu kan hanya kontrak jual beli aja, tetapi kenyataannya itu mengandung sewa karena ada nanti untuk pindah-pindahan kepemilikan. Jadi untuk pemenuhan perjanjian itu tergantung dari penggunaan aset. Untuk PTB hanya bisa memasoknya kepada PTA. Jadi dalam suatu perjanjian tadi itu memberikan hak untuk bisa menggunakan aset tertentu. Jadi PTA itu mempunyai hak untuk menggunakan kilang walaupun dioperasikan oleh PTB selama masa kontrak. Tetapi PTA itu mempunyai kendali untuk bisa mengoperasikan kilang dalam bentuk penentuan jumlah produksinya. Dan juga PTB itu tidak diperkenankan untuk menyuplai untuk barang yang lain. Maka transaksi itu ada mengandung sewa. Dan juga berdasarkan PSAK 30 itu juga memenuhi kriteria sewa pembiayaan. Maka PTA ini dalam hal ini sebagai leasing, sebagai pihak penyewa, itu harus mengakui itu kilang itu sebagai aset berikut liabilities terkait dengan awal kontrak. Kalau PTB itu harus menghentikan pengakuan kilang pada masa 20 tahun yang akan datang. Jadi selain itu dari kondisi lain yang tambahan yang terdapat dalam perjanjian sewa itu ada di PSAK 30 di revisi 2011. Maka agar tidak salah, maka di sini ada beberapa jenis sewa. Yaitu ada sewa yang tidak dapat dibatalkan. Itu contohnya misalkan apa? Jadi ketika ada kondisi yang sangat darurat, itu memang ada dibatalkan, tapi itu hanya berapa persen aja. Jadi kalau misalkan kontrak itu ada dibatalkan, maka itu tanggung jawabnya ya tetap tanggung jawab dari pihak penyewa. Uangnya tidak akan kembali. Awal sewa merupakan tanggal lebih awal antara tanggal perjanjian awal dan tanggal pihak yang menyatakan komitmen. Terus dari awal masa sewa tadi itu merupakan tanggal saat leasing itu mulai berhak untuk menggunakan aset sewaan. Jadi awal sewa itu merupakan tanggal pertama kali aset dan liabilitas itu diakui. Dan selanjutnya ada pengakuan untuk penghasilan ataupun beban. Untuk pembayaran sewa minimalnya itu selama masa sewa itu harus dibayar oleh pihak penyewa, oleh leasingnya. Terus rental contingency itu merupakan bagian dari pembayaran sewa yang jumlahnya tidak tetap, tetapi di sini didasarkan pada perubahan faktor tertentu, biasanya mengikuti harga pasar. Terus umur ekonomisnya ya mengikuti sesuai dengan golongan yang saya berikan tadi. 2 tahun itu untuk golongan 1, 3 tahun untuk golongan 2 dan 3, 7 tahun untuk golongan yang masuk dari kategori bangunan. Jadi terkait dengan periode atau suatu aset itu diharapkan secara ekonomis bisa digunakan oleh satu atau lebih dari pengguna.
Jadi umur ekonomis itu merupakan faktor yang diperhitungkan untuk menentukan jenis sewanya. Manfaatnya itu diharapkan bisa dimanfaatkan baik itu untuk konsumsi entitas maupun untuk produksi dalam satu entitas, diawali dari awal masa sewa dan juga tidak dibatasi oleh masa sewa itu sendiri, bebas mau disewa sampai berapa tahun. Tapi jika umur ekonomi suatu aset itu 10 tahun, maka pada awal tahun kedua itu disewakannya hanya selama 4 tahun. Kenapa? Karena sewanya kan hanya tidak bisa mencapai maksimal 10 tahun. Kalau yang namanya aset kan penyusutannya itu tadi. Jadi terkait dengan nomor manfaat itu digunakan oleh penyewa dalam pertimbangan periode penyusutan. Oke, lanjut terkait dengan akuntansi sewa untuk leasing. Lihat di halaman 324 buku Anda. Jadi, untuk sewa pembiayaan itu ada yang namanya pengakuan. Nah, contohnya aja. Jadi, pada sewa pembiayaan itu, pihak penyewa mengakui aset dan liabilitasnya pada awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai saat ini dari pembayaran sewa minimalnya. Jadi nilai suatu aset itu maupun nilai liabilitas itu diakui pada nilai yang sama. Kecuali misalkan ada uang muka, maka di sini uang mukanya itu akan mengurangi dari nilai yang dibayarkan. Sebagai contoh di sini untuk pembiayaan leasing mengakui dari awal masa sewa nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan dan sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimalnya. Nilai aset dan liabilitas itu diakui setelah dikurangi uang muka. Contohnya misalkan ada nilai wajar 1 juta. Sewakan nilai wajarnya. Nilai kini pembayaran sewa 97. Maka dari pihak penyewa mengikuti sewanya tidak mengikuti nilai wajarnya ini, tapi menggunakan nilai saat ini itu berapa. Jadi aset sewa pembiayaan senilai 97 dan juga liabilitas sewa pembiayaan senilai 97. Karena nilai saat ini dari sewa itu sekian. Terus untuk perhitungan nilai kini atas bayaran sewa minimal dapat dilihat contohnya di ini tadi. Jadi jika nilai wajar aset tadi 97, tetapi leasing sudah membayar uang muka 10 juta. Nah, ini mengurangi dari kewajibannya lagi. Jadi seperti yang telah disebutkan di muka, kalau nilai aset dan liabilitas itu diakui pada nilai yang sama. Kecuali jika ada uang muka atas sewa, maka ada pengurang terhadap uang muka tersebut. Jadi kan sewa tadi pembiayaannya 97 juta kan, yang harus dikeluarkan kan 97 juta oleh pihak leasing. Karena ada pembiayaan, ada uang muka, maka uang mukanya berkurang. Ini kan kasnya berkurang 10 juta untuk uang muka. Sedangkan untuk kewajiban sewanya, kewajiban sewa itu tinggal 87 juta. Jadi dari uang muka tadi itu mengurangi nilai liabilitas dari sewa. Gitu ya. Lanjut ke tingkat diskonto, ada nilai residu dan juga untuk biaya langsung awal. Jadi terkait dengan tingkat diskonto itu merupakan nilai saat ini dari pembayaran sewa. Itu menghitungnya menggunakan tingkat bunga implisit. Maka jika leasing tidak mengetahui atau tidak praktis menghitung biaya bunga implisit, maka akan digunakan tingkat bunga inkremental. Untuk nilai residunya terkait dengan aset itu biasanya mempunyai nilai residu. Nah, nilai residu ini ada yang dijamin dan ada yang tidak dijamin. Kalau dijamin itu seperti apa? Kalau dijamin itu jika termasuk dalam pembayaran sewa minimal, sehingga nilai aset yang diakui itu bisa lebih besar dibanding dengan yang tidak dijamin. Kalau misalkan nilai residunya dijamin oleh leasing, terus di akhir masa sewa itu nilai wajarnya lebih rendah. Nah, nilai residu yang dijamin tadi, leasing itu mengakui kerugian dan membayarnya itu hanya selisih antara nilai wajar dengan yang dijamin. Terus kebaliknya, kalau leasing dapat mengakui keuntungannya jika apa? Jika ada kesepakatan antara sebagian keuntungan. Terus biaya langsung awal itu terkait dengan adanya biaya inkremental yang diatribusikan, yang diberikan kepada langsung pada saat terjadinya negosiasi maupun terjadinya pengaturan sewa.
Terus pengukuran setelah pengakuan awalnya, itu ada pemisahan antara beban keuangan dan pelunasan, terus ada penyusutan maupun terkait dengan nilai residu. Jadi sebagai contoh di 20.2 halaman 326. Jadi tanggal 1 Januari PT Leasing itu menandatangani kontrak. Kontraknya itu penggunaan mesin selama 4 tahun. Lah, nilai wajar mesin itu, nilai wajarnya, lihat ya, nilai wajarnya ini 150 juta. Jadi nilai asetnya ini ya, tanpa ada nilai residu. Dan PT Lisi itu menggunakan mesin itu di 12 Januari 2015. Terus di akhir masa sewa, mesin dikembalikan. Berarti 3 tahun kan ini, 2015 sampai Desember 2018. Leasernya menetapkan pembayaran sewa dilakukan secara tahunan tiap awal periode di 2 Januari sebesar sekian. Lah ini ada pembayaran biaya langsung 10 juta. Itu nanti mengurangi liabilitas yang tadi, mengurangi liabilitas sewa pembiayaan. Untuk tingkat bunga inkremental bagi biaya sebesar 10%. Oke, kita langsung aja. Terkait dengan perjanjian sewa ini ada pengalian kepemilikan aset kepada leaser pada akhir masa sewa. Jadi kriteria ini tidak terpenuhi. Kenapa? Karena aset dikembalikan kepada PT leaser pada akhir masa sewa. Jadi tidak ada pengalian kepemilikan ya, karena nanti asetnya akan dikembalikan. Yang kedua, dari pihak leasing itu mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah. Jadi misalkan membeli, nanti harganya akan lebih rendah daripada nilai wajarnya. Karena kriteria ini tidak juga dipengaruhi karena tidak ada opsi untuk membeli aset yang ditawarkan. Terus untuk mahar sewa itu kriteria tidak terpenuhi. Kenapa? Karena ada sebagian besar yang aset sewanya umurnya 5 tahun. Terus pada awal masa sewa, nilai kini dari jumlah aset itu secara substansial mendekati nilai wajarnya. Jadi kriteria ini terpenuhi dengan perhitungan ini misalkan. Pembayaran sewa minimalnya tadi berapa? Ini lihat di slide sebelumnya tadi. Pembayaran sewa minimalnya sebesar 41.933.445. Ada sewa minimalnya ya. Terus terkait dengan bayaran sewa minimal, itu ada faktor nilai kini dari anuitas. Nah, ini Anda gunakan tabel anuitasnya. Tabel anuitas due of 1. Jadi dengan jangka waktu 4 tahun, I-nya 8%. Kita lihat ya, untuk tabelnya 8% dengan I-nya 4 tahun. I 8% jangka waktu 4 tahun. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih. 3,5771. Nih di sini. Oke, jadi terkait dengan jurnalnya yang tadi, ini jurnal yang pertama yaitu di tanggal 2 Januari. Kenapa di tanggal 2 Januari? Yaitu karena di tanggal 2 Januari itu kan ada tiap awal periode 2 Januari itu ada penetapan pembayaran sewa. Jadi pembayaran sewa itu dilakukan setiap tanggal 2 Januari. Maka ada 2 metode untuk mencatat jurnal karena kan kita membuat dua penghitungan kan, yang tidak dijamin dengan yang kedua dengan yang dijamin. Kan dijamin, yang kedua tidak dijamin. Sehingga sama-sama di tanggal 2 Januari untuk aset yang dijamin, residu dijamin, itu jurnalnya, ini nominalnya kan beda. Di 2 Januari pertama itu ada aset sewa pembiayaan. Aset sewa pembiayaannya berapa? 150 juta. Liabilitasnya sebesar 150 juta kan? Liabilitasnya. Sedangkan yang tidak dijamin berapa nilainya? 127.949.104. Sedangkan liabilitas sewa pembiayaannya sebesar 127.949.104. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan nilai kininya. Nilai kini yang Anda hitung sebelumnya tadi. Yang kedua, untuk liabilitas sewa pembiayaan, kita lihat yang dijamin itu sebesar 35.768.978 pada angsuran pertama kali. Jadi kas yang harus dikeluarkan sekian.
Yang tidak dijamin berapa yang harus dikeluarkan? Sama. Terus yang ketiga, terkait dengan beban penyusutannya. Beban penyusutannya berapa? Kita lihat beban penyusutannya ada nilai residu untuk pengurang di penyusutannya. 30 juta. Sedangkan untuk yang tidak dijamin nilainya 30 berapa tadi? Lukas. Nilainya yang tidak dijamin mana tadi? Ya, nilainya yaitu berasal dari kalau yang dijamin tadi gimana dijamin? Nih, bukan. Ini yang dijamin nilainya kan dari ini yang dijamin kan? Dijamin nilainya dari ini. Coba ambil kalkulator. Piutang sewanya 150 juta. Oke, dari nilai 150 juta dikurangi dengan berapa nilai residu? HP, NR bagi UE kan? Kurangi 30 juta. Berapa? 120. Masa ekonomisnya berapa tahun? 4. Nih 30 juta. Kalau yang tidak dijamin nilainya, kita lihat yang tidak dijamin nilainya berapa? HP-nya berapa? 127 949 104. Nilai residunya berapa? 0 kan nggak ada. Dibagi dengan 4. Nih 31987. Ya. Selanjutnya untuk beban bunganya yang dijamin itu sebesar 9.138.482 diperoleh 8% dikalikan dengan piutang sewa yang tersisa. Terus yang tidak dijamin itu 7.374.410. Sedangkan untuk liabilitas sewaan untuk yang dijamin itu sebesar 26.630.497. Ini kepada pendapatan bunganya 9.138.482. Jadi kas yang harus dikeluarkan setiap tanggal 2 Januari itu sebesar 35.768.978. Sedangkan yang tidak dijamin untuk liabilitasnya itu sebesar 28.394.568. Sedangkan untuk pendapatan bunga 7.374.410. Penerimaan sewanya sama 35.768.978. Sehingga pada akhir periode untuk aset yang dijamin, aset pembiayaannya yang dikeluarkan sebesar ini 150 juta kan? Nah, 150 juta itu digunakan untuk apa? Untuk liabilitas sewa senilai 27 juta, untuk beban bunga 2.200.000, terus untuk akumulasi penyusutan sebesar 120 juta tadi. Sedangkan yang dijamin itu 127.949.104 untuk akumulasi penyusutan pada aset sewa. Jadi ketika dibuat jurnalnya seperti itu. Nih. Oke. Lanjut dikait di opsi pembelian. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa lessor itu bisa memberikan hak opsi kepada lessee untuk membeli aset sewaan pada harga yang lebih rendah. Harga lebih rendah daripada nilai wajar pada akhir masa sewa. Maka jika ada opsi seperti itu, perlakuan akuntansi sama dengan nilai residu yang sudah dijamin. Jadi yang membedakan itu antara opsi pembelian dan nilai residu dijamin itu hanya pada perhitungan penyusutan aset. Untuk penyajian pengungkapannya bagaimana? Penyajian pengungkapannya masuk dalam neraca atau laporan posisi keuangan dan juga masuk dalam laba rugi. Jadi terkait dengan sewa pembiayaan itu, lessee itu mengakui aset dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan. Jadi untuk aset sewaan itu digunakan untuk kegiatan operasinya. Kalau yang laba rugi penyajiannya seperti apa? Di laba rugi, lessee mengakui beban penyusutan dan beban bunga pada laporan laba rugi. Lihat di halaman 331 dan juga 332. Jadi terkait di laporan posisi keuangan,
Leasing itu mengakui aset dan liabilitas sewaan dalam posisi keuangan. Jika digunakan untuk kegiatan operasi, maka disajikan sebagai bagian dari aset tetap sebesar nilai perolehannya. Itu lihat untuk yang di laporan posisi keuangan dari liabilitasnya, itu lihat. Maaf di sini nggak muncul ya, nggak ada. Terus terkait selanjutnya terkait dengan sewa operasi, untuk perlakuan akuntansi dalam sewa operasi itu lebih sederhana. Kenapa? Karena dari penyewa atau dari leasing itu hanya perlu mengakui beban atas pembayaran sewanya. Jadi metodenya garis lurus selama masa sewa. Jadi jurnalnya hanya beban sewa pada kas. Pengukuran bebannya seperti apa? Untuk pengukuran bebannya diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa. Jadi kadang untuk leasing itu mendapatkan insentif tertentu dari lessor itu agar bersedia melaksanakan perjanjian sewa. Jadi dengan adanya insentif tadi itu bisa dilakukan dengan pembayaran tunai di muka dan juga kepada leasing ataupun potongan pembayaran sewa. Selanjutnya ini ada contoh untuk akuntansi sewa operasi yang sifatnya hanya insentif. Jadi leasing menyewa gedung selama 4 tahun. 4 tahun itu 12 dikalikan dengan 4. 48 tahun ya, 48 bulan. Pembayarannya senilai 10 juta. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Jadi pada akhir periode untuk barangnya itu tidak ada perpindahan kepemilikan. Jadi PT Lisa membebaskan PT Lisa untuk membayar sewa selama 6 bulan pertama, berarti dikurangi dengan 6, 42 bulan. Jadi PT Lisa itu mengakui dan bayar sewa pada tahun 2015 itu senilai 60 juta. Sekalipun gedung itu digunakan 1 tahun. Kenapa? Karena ada gratis, ada potongan 6 bulan di muka. Maka pengakuannya di 2015 itu senilai 105 juta juga. Kok bisa? Jadi pembayaran sewanya kan 10 juta dikalikan dengan 42 bulan. Ini hasilnya 420 juta. Periode sewanya kan 4 tahun, 12 kali 4 sama dengan 48. Jadi beban sewa yang harus dibayarkan, beban sewanya yang harus diterima oleh penyewa itu sebesar 420 dibagi dengan 48 bulan, 8.750. Sedangkan beban sewa per tahun itu ini dikalikan dengan 12. Sekian. Sama kan? Jadi berdasarkan perhitungan itu, beban sewa 2015 itu menjadi lebih tinggi. Kalau yang diakui itu 60 juta, sedangkan yang harus dibayar itu sebesar 105 juta. Tapi di tahun berikutnya lebih rendah. Berapa? Lebih rendahnya yaitu sebesar 120 juta menjadi 105 juta. Oke? Penyajian dan pengungkapannya masuk dalam laporan laba rugi pada sewa operasi. Jadi pengakuan beban sewanya itu masuk di laporan laba rugi kecuali jika untuk beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset. Kecuali jika contohnya misalkan aset itu digunakan dalam kegiatan administrasi dan juga pemasaran. Maka untuk sewa itu disajikan dalam kelompok beban operasi dan masuk dalam laporan laba rugi. Tapi kalau digunakan dalam proses produksi, maka beban sewanya itu masuk dalam perolehan persediaan. Oke, saya kira untuk penjelasan di akuntansi sewa itu sudah cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan ketika penyampaian materi, saya minta maaf. Mudah-mudahan bisa dipahami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.